Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak, pelajaran 6 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi seluruh umat Islam. Sudah seharusnya kita mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah. Pamannya bernama Abu Tholib dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Saat masih dalam kandungan, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi dalam keadaan yatim. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena pada waktu itu terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih kanak-kanak. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, ibunda tercinta yaitu Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Selanjutnya, beliau dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Tholib. Pada usia 9 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, pamannya bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Pendeta tersebut mengatakan keponakannya itu mempunyai tanda-tanda kenabian. Selanjutnya berpesan agar senantiasa menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih remaja. Sejak usia belia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Khadijah binti Khuwailid tertarik untuk mempekerjakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan jujur, sehingga barang dagangannya habis terjual. Karena keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada bandingannya. Khadijah tertarik dan akhirnya menikah saat usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbantahkan karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, atau sering disebut sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua hal dan semua aspek kehidupan. Sifat keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersirat pada sifat wajib yang dimiliki beliau sebagai seorang rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan sifat sidik. Beliau belum pernah sedikit pun mengucap kebohongan. Beliau dijuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat amanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ditunjukkan sejak beliau kecil. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beliau sembunyikan sama sekali. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi dan rasul memiliki sifat cerdas karena memiliki tugas menyampaikan dakwah untuk umatnya. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sudah Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.